yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan saat pagi hari ini atas segala cinta kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa telah menyertai kami, terkhusus buat keluarga besar kami Tuhan, keluarga besar Opung Wika yang ada di Batam Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih kemurahan-Mu yang begitu luar biasa kepada kami, terkhusus untuk adik kami Apriyadi dan Amoy Matondang Tuhan, yang hari ini atas rencana dan seizin daripada Tuhan akan merencanakan atau melakukan pernikahan kudus yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami berdoa dan berseru kepadamu Tuhan, sepanjang perjalanan kami dari tempat ini hingga sampai ke dalam rumah-Mu yang kudus, tangan Tuhan memberkati dan bersama-sama dengan kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan akan rencana bahkan pemberkatan nikah kudus yang akan kami lakukan pada hari ini. Bahkan terkhusus Tuhan juga kami berdoa buat hamba-Mu yang akan Kau utus untuk melayani dalam pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Engkau juga akan memberikan hikmat dan kuasa kepada hamba-Mu, sehingga pemberkatan ini akan menjadi pemberkatan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh tamu undangan kami undang Tuhan, biar tangan kasih-Mu juga menyertai akan kehidupan mereka, sehingga acara pernikahan adik kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas cuaca yang terbaik yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Oleh sebab itu dari awal, mulai dari tempat ini hingga akan berakhirnya acara, hingga sampai resepsi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa yang baik pada saat ini, kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Batam, kita berkumpul dalam kekudusan dan dengan penuh sukacita
siap untuk pihak keluarga untuk kita memasuki barisan prosesi pengantin. Barisan pertama, dengan segala hormat mari kita menyambut mempelai pria didampingi oleh ibu dan abahnya beserta keluarga untuk memasuki ruangan ibadah. Persilakan jemaat dan seluruh undangan kami mengundang untuk berdiri. Haleluya. Di hadapanmu, hamba
Afriyadi Parhusin. Hari ini engkau akan kusebut menjadi menantuku dengan menyerahkan putriku Amoni Borumatondang untuk bersanding denganmu. Ku percaya bahwa cinta yang dari Tuhan telah mengikat kalian berdua dan tidak akan terpisahkan oleh apapun juga. Tetaplah saling mencintai selama-lamanya dengan mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga. Kasihi dan cintai dia sebagaimana saya menjaga, merawat, dan mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kalian berdua yang akan diteguhkan dalam nikah kudus di rumah Tuhan ini. Haleluya. Dalam suatu persekutuan bersama kedua mempelai serta seluruh keluarga, kita datang menghadap Tuhan dan memohon berkat-Nya. Jemaat Tuhan dan seluruh tamu undangan, kami persilakan untuk kembali duduk. Tiba saatnya kita akan siapkan diri membacakan surat pernyataan oleh kedua mempelai. Surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Afriyadi Parhusin, tempat tanggal lahir Pondok Papan 24 April 1985, umur 35 tahun, nama Bapak Osman Parhusin almarhum, nama Ibu Senteria Sinaga, alamat Rawa Indah Batuaji. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, nama Amoy Matondang, tempat tanggal lahir Monosari 29 Mei 1994, umur 26 tahun, nama Bapak Saud Matondang, nama Ibu Sani Magdalena Nababan, alamat Perumahan MKP 2 Blok N nomor 5 Batuaji. Selanjutnya disebut pihak kedua. Sehubungan dengan permohonan kami kepada pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sagun Batam untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan kami, maka dengan ini menyatakan: satu, bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyatakan setuju atas pemberkatan perkawinan kami ini. Yang kedua, bahwa pihak pertama dan pihak kedua tidak terikat dengan orang atau pihak lain dalam bentuk hubungan apapun yang dapat mengganggu gugat acara perkawinan kami ini. Yang ketiga, bahwa kami pihak pertama dan kedua akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Gereja Pentakosta Indonesia sehubungan dengan acara pemberkatan perkawinan kami ini. Yang keempat, yang kelima, bahwa kami pihak pertama dan kedua baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab di kemudian hari kelak apabila ternyata ada isi surat pernyataan ini yang tidak sesuai atau tidak benar. Yang terakhir, bahwa surat pernyataan ini kami berbuat dengan keadaan yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami paksaan dalam bentuk apapun dari pihak lain. 10 Batam 21 November 2020. Yang membuat pernyataan di bawah ini: pihak pertama mempelai laki-laki Saudara Afriyadi Parhusin, pihak kedua mempelai perempuan Amoy Matondang, saksi dari pihak pertama Habaya Guruhan Nenggolan, saksi dari pihak kedua Bapak JS Matondang. Penandatanganan surat pernyataan oleh kedua mempelai dan saksi. Yang pertama, mempelai laki-laki Saudara Afriyadi Parhusin, pihak kedua mempelai perempuan Saudari Amoy Matondang, yang ketiga saksi dari pihak pertama Bapak Guru Nenggolan, dan yang terakhir pihak kedua saksi dari pihak kedua Bapak JS Matondang. Haleluya.
kehidupan pernikahan bahagia sejahtera. Anugerah kasih Allah menyertai kita senantiasa. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memasuki ibadah kita pada siang hari ini. Kita bernyanyi, ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata dalam kehidupanmu. Haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Sebentar kita akan serahkan ibadah kita ini dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kuasa Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kita, sehingga apa yang kita harapkan nanti Tuhan boleh menolong kita dan senantiasa ibadah ini ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita menyerahkan seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini hingga selesai acara nanti. Hanya Tuhan yang boleh berkuasa, hanya Tuhan yang boleh menolong kita. Dua penyerahan kita dipimpin oleh hamba-Nya Bapak Situa Apurba
kita masih bersama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ini menuju lagu nanti yang segala hormat kaum ibu dari Desa Tengah akan bersembahan. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Saudara Alfiadi Parusi bersama dengan saudari kita Amoy Matonda, mereka akan mengadakan ikatan perjanjian mereka. Saudara Apriadi Matonda, Apriadi Parusi, sampaikanlah ikatan janjimu kepada Amoy Matonda tanpa dalam keadaan terpaksa. Kau menyampaikan ikatan janjimu kepadanya. Demi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Apriadi Parusi menerima engkau Amoy Matonda menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan dan sah yang untuk dimiliki dan dipertahankan sejak saat ini dan seterusnya dalam suka dan duka, semasa pernikahan dan berkesusahan, di waktu sakit dan sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut kitab kudus Tuhan, iman percaya saya kepadanya ucapkan janji setiaku kepadanya. Saudari Amoy Matonda, sampaikanlah ikatan janjimu kepada suamimu, yaitu Apriadi Parusi, dengan setulus hatimu tanpa ada paksaan dari siapapun. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Amoy Matonda menerima engkau Apriadi Parusi menjadi satu-satunya suami dalam kehidupan yang sah untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini sampai selamanya dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kesusahan, di sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut kitab kudusnya dan iman percaya saya kepadanya, mengucapkan janji setiaku kepadanya. Kami sebagai hamba Tuhan dan jemaat telah mendengarkan janji-janji untuk pernikahan, sehingga kami mengizinkan saudara-saudara berdua untuk menyampaikan tukar cincin pernikahan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Saudara Apriadi Parusi, ini adalah cincin pertanda adalah suami istri di tengah-tengah keluarga, dan cincin ini Bunda tidak berbentuk dalam hal sisi intim, tetapi ia suatu keutuhan yang melambangkan kasih cinta yang tidak mengenal ujung dan akhirnya, kasihmu sepanjang masa sampai akhir hayat sampai. Untuk itu selipkanlah cincin ini kepada saudari Amoy Matonda.
Saudari Amoy Matondan. Ini adalah cincin yang berbentuk bulat yang melambangkan kebulatan dan ketulusan hati untuk mengasihi saudara Apriyadi Pramusi. Cincin ini bulat dan tidak bertepi. Itu pertanda melambangkan cinta kasihmu tidak akan pernah berujung sampai kapan selain kematian. Cincin ini terbuat dari emas murni yang tidak dapat dimakan oleh karat, melambangkan cinta kasihmu tidak akan pernah pudar sampai selama-lamanya. Untuk itu, selipkanlah cincin ini di tangan saudara Apriyadi Pramusi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Cincin merupakan suatu lambang atau simbol di mana kedua mempelai akan mengikat satu sama lain dan tidak akan pernah ada yang bisa memisahkan selain mau dan senantiasa semakin setia di hadapan Tuhan dan keluarga baru yang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh mengubah hati kita, yang boleh memberkati kita, dan senantiasa firman Tuhan boleh menjadi motivasi dan landasan hidup kita. Terkhusus buat kedua mempelai, firman Tuhan akan mengokohkan dan menguatkan sehingga menjadi rumah tangga yang kuat akan Tuhan, yang kuat menghadapi cobaan dan mengasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan kita pada siang hari dibawakan oleh Bapak Pendeta Isnadea, sekaligus nanti pelaksanaan pemberkatan pernikahan. Sambil menunggu, kita angkat lagu ujian kita, Aku Datang dan Ku Bersujud di hadapan Tuhan, sekaligus kita mengumpulkan korban persembahan kita. Haleluya. Aku
Engkau Tuhan, kemuliaan Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini betapa kita bersyukur sebab kita bisa berkumpul di tempat ini, sebab dari jemaat Tuhan pemuda-pemudi hari ini mereka memulai catatan sejarah di tengah-tengah keluarga mereka, dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan lewat itulah kita berkumpul hari ini di tempat ini. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik kedua mempelai ini, saudara-saudara. Namun sebelum mereka diberkati oleh Tuhan lewat hambanya hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, dalam Matius pasal yang ke-19, Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, saudara-saudara. Kalau ada yang membawa kitabnya boleh buka, saudara-saudara. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita adalah karya Tuhan dalam pernikahan. Kedua mempelai ini akan mengakhiri masa lajang mereka. Saya ingin percaya mereka hari ini berani dalam pernikahan yang kudus. Mereka jauh-jauh hari sebelumnya sudah berpakat, dan mereka jatuh cinta, saudara-saudara. Mereka jatuh cinta. Mereka jatuh cinta, dan saya tanya mereka sejak kapan mulai pacaran. Lalu mereka menjawab 7 tahun yang lalu. Pergaulan yang cukup panjang, cukup lama, saudara-saudara. Sehingga saudaraku, rentang waktu 7 tahun bergaul itu tidak mudah mereka lalui, tapi itu semua karena cinta. Haleluya. Lalu timbul pertanyaan buat kita, saudara-saudara, mengapa mereka nikah hari ini? Kesimpulannya, jawaban buat kita karena cinta, saudara-saudara. Sehingga mereka hari ini melangsungkan pernikahan, mengundang saudara-saudara, ya, mengundang saudara-saudara untuk hadir beserta dalam pernikahan ini. Namun cinta tidak dapat kita batasi terhadap saudara-saudara. Ya, tanpa cinta mereka akan sulit untuk melangsungkan pernikahan ini. Kalau kita melihat gambar mereka itu, saudara-saudara, itu mesra, saudara. Kenapa bisa mesra? Karena cinta. Ya, yang mana mula-mula cinta mereka adalah cinta monyet. Ya, pada awalnya cinta monyet itu malu-malu, tapi lama-lama menjadi cinta yang sempurna. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, mungkin si laki-laki berkata, lautan akan berseberangi hanya untuk mendapatkan si harmoni. Saya lihat di sana lautannya, lautan wajah ini. Itu dia lalui untuk mendapatkan harmoni.
kasih sayang mereka tidak dapat diputuskan oleh godaan-godaan yang ada di Pulau Batam ini, saudara. Dan saya melihat gambar mereka ini cukup mesra sekali. Ingin pula saya seperti itu. Cuma saya tidak temukan di mana mungkin itu. Kalau saya temukan di tempat coba berfoto bersama istri. Istri saya tinggal dulu, oh haleluya. Masih juga kan? Masih memungkinkan anak iman lagi. Saudara yang terkasih, cinta datang dari diri. Cinta itu datang dari diri kita. Kedua mempelai ini, cinta itu datang pertama sekali dari mata turun ke hati, begitu. Apa yang ini melihat siapa? Wih, ini gadis putih seperti Cina. Namanya Amalula. Jatuh cinta di saudara dan turun ke hati. Jadi cinta itu datang dari diri kita. Kalau begitu karena cinta datang dari diri kita sendiri, waspadai cinta dua, cinta tiga, cinta empat, dan seterusnya. Jangan mencari cinta karet. Cinta karet sana sini lengket. Bahaya saudara. Diwaspadai cintanya, jangan menjadi cinta karet. Apalagi kalau sudah tua, lihat sudah malu, cinta karet bisa malu saudara. Itu perlu diwaspadai saudara. Karena cinta datang dari hati, dari kita sendiri. Jadi saudara yang terkasih, cinta itu datang dari diri kita, tetapi pernikahan datang dari Tuhan kita saudara. Cinta itu datang dari kita, tetapi pernikahan datang dari Tuhan. Maknanya di sini tidak seseremonial pernikahan ini. Pernikahan ini sakral, pernikahan ini kudus. Jangan permainkan pernikahan hari ini. Haleluya. Pernikahan sejak umat Tuhan yang ada di dalam gereja. Hargai. Karena pernikahan itu datang dari Tuhan. Jadi kalau bermain hari ini pernikahan, sungguh-sungguh rasakan pernikahan ini adalah dari Tuhan. Bukan hanya syarat gereja saja, tetapi sungguh-sungguh ini akan berdampak untuk keluarga ke depan. Biar saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan cinta yang mempertahankan pernikahan, bukan saudara. Saya katakan tadi cinta bisa menjadi cinta karet. Sana sini lengket kata penyanyi. Lihat gadis yang cantik, ingat istri di rumah sudah seperti karet. Ini sudah terkasih. Tapi dikatakan di sini bukan cinta yang mempertahankan pernikahan, tetapi sejak saat ini pernikahan yang akan mempertahankan cinta. Puji Tuhan. Pernikahan yang mempertahankan cinta. Karena pernikahan itu titipan dari Tuhan. Lewat hamba Tuhan disampaikan. Mengikat dari janji tadi antara Apriani dengan Amoni. Walaupun ada cincin seperti itu membuat, bukan itulah pengikat sejati, tetapi pernikahan, pemberkatan di dalam gereja. Itulah yang membutuhkan cinta kasihmu yang dalam pupuk 7 tahun lebih. Puji Tuhan. Jadi cinta kasih itu saudara diikat oleh pernikahan hari ini. Artinya pernikahan hari ini bukan pernikahan main-main, tapi pernikahan yang sungguh-sungguh yang sangat. Jika engkau berkelahi, ingatlah pernikahan. Pernikahan itu istilah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ayat firman Tuhan Matius pasal yang ke-19 tadi ayat 4-5 itu adalah
bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat yang keempat, saudara-saudara dikatakan di sana, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Saudara yang terkasih, saya yakin bahwa Apriani ini sudah yakin bahwa Amor ini adalah perempuan. Saya yakin Amor telah tahu persis bahwa Apriani adalah laki-laki. Tuhan tidak pernah menciptakan laki-laki lesbian, homoseks, yang suka dengan sejenis. Tuhan katakan di dalam pernikahan harus laki-laki dan perempuan. Ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia tidak menciptakan manusia di dalam pernikahan yang sejenis, saudara-saudara. Jadi pernikahan itu karya Tuhan, harus dia laki-laki dan perempuan. Haleluya. Dia harus laki-laki dan perempuan. Itu karya Tuhan. Dalam pernikahan itu, saudara, laki-laki tunjukkan dirimu sebagai laki-laki. Itu karya Tuhan dalam pernikahan. Engkau sebagai perempuan, tunjukkan dirimu sebagai perempuan. Itu karya pernikahan. Karya Tuhan di dalam pernikahan. Jadilah engkau laki-laki yang sejati di tengah keluarga. Jadilah engkau perempuan yang berkenan kepada Tuhan di tengah keluarga. Karena itu adalah janji dan karya Tuhan pada hari ini. Yang kedua, karya Tuhan dalam pernikahanmu hari ini adalah Tuhan menetapkan pernikahan. Tuhan menetapkan pernikahan, ayat yang kelima. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tuhan katakan di dalam pernikahan itu laki-laki meninggalkan ayahnya. Laki-laki meninggalkan ayahnya berarti dia cengeng. Laki-laki meninggalkan ayahnya bukan berarti dia harus menulis dan menopang hidup untuk keluarganya dari mamanya, dari mamanya. Tapi dia katakan, firman Tuhan berkata di dalam karya yang pernikahan itu, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Berarti dia dewasa, sanggup mencari nafkah, membutuhkan kehidupan keluarga. Laki-laki yang sanggup mencari nafkah harus mampu membutuhkan kebutuhan keluarga. Dewasa pernikahan. Jadi bukan dengan bapak-bapak yang lain. Kalaupun ada bapak-bapak yang lain suka ugal-ugalan, berpolos, berpoya-poya, minum minuman mabuk keras, minuman keras, engkau tidak boleh seperti itu. Engkau adalah laki-laki mandiri, dewasa, matang, mapan, meninggalkan ayah dan ibunya, tidak tergantung lagi kepada ayah dan ibu. Kedua, masalah harus sungguh-sungguh di tengah-tengah keluarga. Jadilah laki-laki sejati, pemilik pusaka Tuhan. Itu firman Tuhan. Laki-laki adalah pemilik pusaka Tuhan. Engkau harus pemilik pusaka Tuhan. Apa itu pusaka Tuhan? Menjadi sumber berkat bagi istri dan bagi anak-anak. Sebab berkat Tuhan bukan datang kepada istri, tetapi diturunkan kepada kepala keluarga. Tuhan memberikan embun padi pada bukit Gunung Hermon. Berkat Tuhan seperti minyak yang turun ke kepala hari, ke jenggot dan ke jubah leher. Itu pertanda ada aturan berkat Tuhan mendatang kepada keluarga. Jadi laki-laki pemilik waris, pemilik pusaka Tuhan. Jadi laki-laki yang matang, pria yang sejati di tengah-tengah keluarga. Karya Tuhan dalam pernikahan ini harus meninggalkan ayah dan ibunya. Demikian juga perempuan
cengeng lagi. Ada masalah di tengah-tengah keluarga, tidak cepat-cepat mengaji dengan papa mama, dengan ibu, tetapi belajar sebagai istri di tengah-tengah keluarga. Berdirilah ketulisan, sebab engkau telah diizinkan Tuhan dalam bagian hari ini meninggalkan ayah dan ibu masuk ke dalam pernikahan itu. Ayat firman Tuhan berkata di sini tadi, dan firman sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Artinya bahwa istri itu sudah menjadi bagian dari suaminya. Jadi aku menjadi bagian dari hak suaminya itu hak ini. Saya nangkep dalam firman ini. Saya coba saya belajar melihat tempat lain. Haleluya. Itu sudah biar kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di sana yang ketiga karya Tuhan adalah Tuhan menyatakan dua pribadi saudara. Yang kedua adalah menyatakan bahwa Tuhan menetapkan pernikahan. Dan yang ketiga adalah Tuhan yang menyatakan dua pribadi menjadi satu. Dua pribadi menjadi satu. Itu kalian pernikahan yang hari ini dimaksud. Dua pribadi dijadikan satu. Ini saudara, kedua-dua ini berdosa ini. Dibuat dinikahkan hari ini, disatukan hari ini. Semua manusia berdosa, jangan berdosa. Lain pikirannya negatif ya. Kedua orang ini berdosa. Bagaimana kedua berdosa mau disatukan? Perjuangan saudara. Tidak semudah yang kita tunjukkan hari ini. Dua orang berdosa dijadikan satu. Mereka ini akan menjadi satu. Tantangan, kesusahan, kesulitan akan mereka hadapi saudara. Utuhlah di tengah-tengah keluarga. Memang kalau mereka itu enak, bahagia sekali. Tapi di sini mulai ada sejarah yang akan kita lalui, persoalan, tantangan. Tapi sudah kita sekarang kalau kita utuh di tengah-tengah keluarga, semuanya itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Tantangan yang datang dari dirimu sendiri. Yang kedua, datangnya dari istrimu. Dibalik itu. Yang ketiga, datangnya dari lingkungan, yaitu keluarga suami, keluarga istri. Tantangan persoalan. Serumit apapun persoalan, tutup. Jangan tercerai berai, bersatu. Semua akan dihadapkan berupa padi dorpi, padi kosong. Berupa padi dorpi, padi kosong. Apa itu dorpi? Dinding emas yang terbuat dari bambu, dinding dari bambu. Padi dorpi itu ya bekerja. Jadi kalau sudah tahu membuat dinding itu dipukuli. Karena di belakang rumah saya dulu ada tukang pembuat dinding dari bambu. Lalu dia harus pukuli supaya apa? Kalau hanya main tangan itu lepas, dinding bambu itu tidak akan apa. Jadi dia dipukuli supaya apa, saudara-saudara. Masukkan lagi, dipukul, dirapatkan.
Tetapi itu kuatlah. Ingat pagi waktu, ingat dinding tepas saat dia dikerjakan tidak akan nyaman enak-enak itu saja, tetapi harus hidup saudara-saudara. Tapi semakin indah keluarga harus seperti itu, hidupmu keluarga di kemudian hari. Jadilah keluarga yang baik, dan itu yang mau menyatakan dua pribadi menjadi satu. Persoalan besar kalau terjadi, ingat paridorki akan kosong, rupa paridorki akan kosong, sehingga semakin indah keluarga itu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita waspada ayat 3 yang istri yang paling berbahaya, yang saudara berkeluarga itu hati-hati dengan virus ini. Bukan hanya yang baru berkeluarga ini, yang tua pun sekarang banyak orang tua cerai karena ini dua saudara yang bisa bercerai. Lihat kisah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus suami gagal menomor satukan istri. Nah ini saudara, ada yang punya uang ya paling gaji diri. Kalau ada bonus dihabiskan sendiri begitu. Tapi kalau kita sudah sebagai orang keluarga, bonus kita itu yang kita pakai yang lain. Ma, ayo jalan-jalan ke Bukit Sejen, kan begitu. Apalagi bukit yang tadi itu di mana? Di mana? Bukit Beliung. Bukit Beliung. Bukit Beliung rupanya ketemu. Halo, istri saya. Saat kita pergi ke sana ke Bukit Beliung. Ya. Kalau ada kamu punya bonus gajimu, ajak dia ke Bukit Beliung. Halo, kita pergi ke Bukit. Ke sana bonus-bonusmu. Engkau bagikan dia senang. Sudah ada anak, bonus-bonus, ajak istri anak, bawa motor, bawa ke Golden Fish, barang situ, dia pasti makan lagi, makan udang, makan kepiting, makan sotong, makan yang di sambal pedas manis, macamnya, apa enggak, bahagia sih. Jadi jangan menjadi kepala, jangan gagal menjadi kepala di tengah-tengah keluarga. Kalau kau gagal, itu adalah virus yang mengganggu kesejahteraan keluarga. Jangan gagal menjadi kepala keluarga. Istri itu seperti itu. Jangan kau gagal menomorsatukan suami di tengah-tengah dimanapun kau ada. Menawarkan amata ini seperti Roma apa nama sempat terjun hidup konsisten Roma ada ekonomi istri juga bakal seperti itu. Jadi kan suami nomor satu. Ada teman-teman di datang bertanya emang suami ini kata hari ini kita hari ini malu pula dia melihat suami seperti itu. Jadi kan suami nomor satu, jangan gagal. Kalau kau gagal itu adalah virus. Malu nomor satukan suami, malu nomor satukan istri. Kita dari situ. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malu dikatakan virus yang akan menghancurkan keluarga apabila gagal dalam hal secara di sana dikatakan bahwa membandingkan istri dengan wanita lain. Ayo makanya istri juga seperti itu. Ya, membandingkan suami dengan pria lain.
Suami kalau sekarang masih enak nih. Setelah cinta karet nanti, cinta mulai istrinya. Kadang-kadang istri ini tambah lama aku mau gitu. Dilihat ke suami itu tak semua wanita. Nah, itu saudara perbandingan. Apalagi ada di tempat kerja dia yang cantik. Jadi dia ke rumah, soal lagi tempat rujukan bertemu istri. Ayo saudara, berbahaya. Jangan bandingkan dengan wanita lain. Dia adalah istrimu yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Demikian juga kamu ini kantong mata kita yang kita berdua. Saya ini adalah kantong matanya. Puji Tuhan istri saya tak pernah dengan seperti itu. Nah itu saudara-saudara, selalu dari mana? Terkotak semoga. Ayonya. Aku saudara. Jangan bandingkan istrimu dengan wanita lain. Jangan bandingkan suamimu dengan pria yang lain. Itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan beri kepadamu. Syukuri, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Apa yang sudah Tuhan beri? Karena terima kasih itu adalah kunci pembuka kado dari Tuhan. Kunci pembuka kado. Mungkin saya akan sampaikan lagi sama. Yang mati. Itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Membuka kado. Lalu yang berikutnya saudara-saudara, kita mau lihat di sana kan firman Tuhan bagi kita, yaitu bersatu. Nah ini saudara-saudara, kalau tadi itu kita boleh memperhatikan di sana bagaimana suami istri itu saling mempersatukan, saling membanggakan suaminya, dan yang ketiga jaga jadi kepala keluarga dan istri itu tidak tunduk pada suami. Kalau tadi malam kami berikan bimbingan kepada mereka berdua, bagaimana mereka sudah menjadi keluarga yang berkah, supaya pernikahan mereka menjadi pernikahan yang abadi sampai akhir hidup mereka saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Bagaimana rumah tangga yang bahagia? Nah, ini saudara. Bagaimana keluarga yang bahagia? Itu yang mau kita gapai. Itu yang mau dicapai oleh kedua mempelai ini. Yang pertama, bahwa jangan rusak, tapi terus dibangun. Bagaimana caranya? Mungkin dengan cara jalan-jalan, reuni, datang kepada Tuhan, ibadah bersama-sama. Itu saudara, bangun cinta supaya terpelihara kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, bersatu. Suami istri itu harus bersatu, jangan berjauhan. Ada saja keluarga berjauhan oleh karena pekerjaan. Lama-lama saya melihat keluarga itu akan rentan dengan masalah dengan perceraian. Ya, rentan dengan perceraian saudara. Jadi kalau mau usahakan pekerjaanmu yang bisa di daerah ini, gitu. Kalau dia berjauhan, mula-mula dia senang kayak masih rajin pulang. Tahun kedua mulai dia betah tinggal di sana lama-lama. Pulang dia akan mencari pekerjaan di luar Pulau Batam selalu. Saya melihat seperti itu awalnya biasa, tapi lama-lama dia akan senang lagi mencari pekerja di Batam, tapi dia akan senang mencari pekerja di luar. Saudara kita kasih bersama. Rahasia bersatu di dalam. Mungkin kalau saya katakan di sini terlalu vulgar begitu. Bersatu. Ini bukan bersatu, tapi bersatu. Ini bukan bersatu, tapi bersatu.
rahasia ini untuk saudara. Berkeluarga seperti itu. Itulah keluarga besar. Naik saudara. Saudara yang terkasih, sedikit lagi. Menolak saya. Bersatu. Bentuk persatuan yang diharapkan oleh firman Tuhan bersatu itu satu sepadan. Dia harus sepadan. Bagaimana sepadan? Cocok, ucok, udah cocok. Itu sepadan, cocok dia. Ini apa ini? Sepadan dengan kamu, cocok ke tulang rusukmu. Kalau cocok dimasukkan tidak sakit. Kalau cocok tulang rusuk itu dimasukkan ke dalam tubuhmu, engkau akan berbahagia. Dia tidak bersakit-sakitan punya istri, dia tidak berselingkuh punya istri, dia tidak susah punya istri, tapi dia berbahagia. Itu namanya bersatu sepadan, cocok. Saya melihat ini sepadan. Rakyat yang punya. Kalau saya lihat foto-foto yang sudah dikirim ke saya, cocok betul mereka, bagus. Hanya cuma saya tidak bisa nampak. Gaya puji Tuhan. Gaya bersatu, gaya bagaimana mereka berbahagia juga. Karena Tuhan mempertemukan supaya cocok dia. Dia adalah tulang rusuk yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan dia menjadi satu keluarga dengan setuju dengan kita. Dan dia akan membahagiakan. Hai istri, engkau adalah sepadan dengan dia. Engkau rusuk, jangan membuat dia susah. Jangan membuat Abraham menjadi kesakitan, menderita. Jika ia menjerit, jika ia sakit, engkau harus sanggup membelainya, engkau harus sanggup melembutkan hatinya, engkau harus sanggup memberikan ketegaran, kebahagiaan dia. Saya tidak dapat menyebutkan kata-kata apa yang harus engkau ungkapkan kepadanya, tapi berpikirlah bagaimana membuat dia, karena engkau cocok dengan dia, sepadan. Itulah kesatuan, kesatuan yang Tuhan harapkan, kesatuan yang Tuhan harapkan, sepadan. Kesatuan yang Tuhan harapkan adalah satu daging. Satu daging itu kebutuhan biologisnya, itu satu daging. Kebutuhan biologisnya, kemudian kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Itulah satu daging, satu daging. Karena dua pribadi berdosa yang Tuhan bersatukan menjadi satu daging. Penuhi kebutuhan biologis, penuhi kebutuhan jasmani, dan penuhi kebutuhan. Itu tidak bisa dipisahkan. Supaya keluarga bahagia untuk terus satu, saudara-saudara, hingga sampai kematian manusia. Satu, jangan bercerai, tapi satu sampai Tuhan memisahkan lewat kematian. Kami percaya kedua mempelai ini menjadi keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya.
istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagai umat jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah Dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebagaimana bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Marilah Tuhan Allah memberkati kamu dan menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
semua berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini hamba telah sampaikan, yaitu berkat pernikahan daripada Tuhan kepada mereka. Biarlah itu termaterai di dalam hidup mereka, dan mereka terberkati dan mereka berbahagia. Terpuji-pujilah nama Tuhan, termulialah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di dalam surga. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk, dan acara selanjutnya kami serahkan kepada MC. Penyerahan surat nikah kepada ketua mempelai. Penyerahan surat nikah. Kedua mempelai berdiri, ada imam maju ke depan. Hadap imam. Sabar. Ya, oke. Haleluya. Ada kata sambutan dari kedua belah pihak, mempelai pria dan mempelai wanita. Shalom. Puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur hari ini, kasih-Nya dinyatakan dan terbukti. Kita boleh bertemu satu di yang lain, yang bertemu dengan Tuhan. Pada saat siang hari ini kami juga berterima kasih kepada tim musik, tim singer, hambanya untuk memandu kita di dalam pujian. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga Bapak Pendeta Isnadia yang sudah memberkati anak dan menantu kami. Adalah keluarga ini keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Bapak Pendeta Isnadia buat anak kami dan menantu kami. Soalnya yang mulai berkenan roda mengharapkan untuk kita dan kami anak dimuliai, guru dimuliai. Di nama calon pasuk-pasuk persadipeo, mari kita nafsu Tuhan. Anak kami kami bilang gurumu nama kami Parmai Mani. Saya yang terlibat itu keluarga Sitiru Nasihat, keluarga Nasir dijulukan Tarlumuna dijulukan Nang Solima Susan Bukti dan Nang Jemaat Tuhan Nang Soli apa tutur nama bulan-bulan selalu bertanya dalam doa ada ini nama Allah kami naruh itu sok mengalir keimunan alani siap kegilutan dan terbausani nama siap pertama kalau kamu palsu dari dan kamu masalah untuk mengaturkan keluarga kami marahite di Allah nak somali panginoon namin alani sudro pada di kami ingatan duksipul kita siapa cara masuk-masuk las disuma patukan mas panang mana dah alas to minum
ingatan buido perubahan resepsi malilo owarnio tarsoli mana nawi pasatan mewakili sekarang satu hataman masuk ke santunan sido putin hai mulyani. Shalom. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Yang kami hormati Bapak Gembala Pendeta di tempat ini beserta ibu dan keluarga. Yang kami hormati para majelis, pengatur gereja dan Ibu Bos, Ines dan pemain musik. Terima kasih atas semua pelayanannya. Yang kami hormati juga undangan dari pihak mempelai laki dan undangan dari pihak mempelai perempuan. Kepada kedua pengantin, hela kami dan mewakili juga orang tua mempelai laki, Raja Nami, Raja Musik, Enma Nami, Numa Pasatan, Tujuh Muna, dan dari anak-anak saya ada dari dua nasada, tapi dua dari saya nasada. Kulang lo hakurangan di Purunamion Raja Nami, atau Upasatan Izoloni Dewata, Izoloni Pendeta, Izoloni Pria. Anggap pamuma ibana anakmu atau parmenon anjuhamu ibana diharapana ima pesatani Tuhanmu Raja Nami Raja Parhosit tu helanami Apriadi Parhosit hela mengenai pasato janji Tuhan ini disaksikan Gembala Pendeta Dohor Hamid Adwadamu Dohor Adwadamu Istrimon Penggandu pilihan ini Izolon Dibata Alai Tio Hatani Helanami Gabi anak-anak Toko Tio Majan Sini Izolon Tuhan Nunga dan holan rimbe di paruhako amang ialah alai bunga arumbe paruhako ima istri dibalik istri ni arung rohani dan dua-duanya semua hatari halakatan bersiap jual-jual mahan dihaluran ini istrimon berunanion anjuma ibana ate dalam nabi priaya perbusi ingatlah walau ada kesalahan kekurangan karena dibudi ibana arung rohani dan berduanya di Pulau Batam arung rohani teringat mai sorinang berunanya karena nabi walau ada kekurangan karena ibana arung dibudi ibana dan berduanya mau dipersama dihulu ibadah bersama dengan ibadah ini semua helanami ada helanami jadi semua imam bukan dalam maka harta kuda berhenti jadi penyakit atau mereka semahamu atau berkiruna mulai sadario ngajemaat di GPD DI Sagulung kamu hingga semahamu Armini hingga semahamu menyebutor maka dari badan asing berunami heranami dan irut tanda kamu anak diraja bermeja raja namun pasada Tuhan di gereja jadi menima heranami berunami ibadnya kepada nami atau bangunan itu lebih
anu saya duduhun paramehun lima acara resepsi di Berutong. Kelima hasil kami segala puji syukur hormat kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Dan sekarang kita akan ada salam-salaman. Mungkin dengan kondisi sekarang pandemi kita boleh bersalaman dengan protokol kesehatan ya. Mungkin salam kasih. Kita boleh sambil nyanyikan lagu sukacita kita. Hari ini berasa bahagia. Pengantin boleh maju ke depan berdiri menghadap Tuhan. Bersama
Tuhan Yesus akan